Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam kemesraan. Buat sedulur dimanapun berada, semoga sehat selalu sehingga kita bisa merasakan bagaimana atmosfer pemilu 2024 dan kita bisa melihat pengganti Presiden Jokowi selanjutnya. Jadi sebelum kita mulai saya mau disclaimer dulu ya, buat sedulur yang gak suka dengan video saya boleh di skip. Saya itu sempat curiga dengan agenda jadwal debat capres dan cawapres. Sepertinya ada campur tangan Pak Jokowi. Karena saya melihat di hari Rabu pun hari pertama debat saya selalu bilang bahwa itu adalah Rabu Pon, itu hari Neptu 40. Neptu 40 itu selalu digunakan Pak Jokowi di saat dia berpidato atau memutuskan hal-hal yang penting. Nah, semalam itu saya baru melihat jadwal debat cawapres. Ternyata itu di Jumat Pahing. Dan Jumat Pahing itu ternyata Neptu 40. Jadi hari Jumat Pahing, Sabtu Pon, Minggu Wage. Itu Neptunya bila dijumlahkan totalnya 40. Saya heran ya, sampai di setting segitunya. Sampai di konsep sedetail mungkin secara spiritual agar melemahkan pasangan Ganjar dan Mahfud. Makanya saya bilang di debat pertama Capres dan Cawapres itu terjadi di Rebopon. Rebopon itu ada hari kosongnya itu justru nimpa di Ganjar, tapi masih ke backup oleh Pak Mahfud MD. Nah, kemudian untuk hari Jumat nanti tanggal 22 dan itu agendanya malam, jadi masuk ke Sabtu Pon. Kita tahu Gibran itu lahir 1 Oktober 1987. Ya, dia di Kamis Legi, Neptunya 13. Kemudian Caimin 24 September 1966, beliau di Sabtu Wage, Neptunya 13. Dan Pak Mahfud MD 13 Mei 1957, Senin Pon, Neptunya 11. Semalam saya coba hitung, kenapa kok di setting debat itu di Neptu 40. Saya meyakini ya, strategi konsep taktiknya Pak Jokowi itu biar pasangan 02 itu menyampaikan sesuatu itu yang baik bisa diterima langsung di masyarakat. Tapi alam itu bekerja sebaliknya. Ini yang repot. Justru yang dipasang tidak baik secara hitungan bisa menjawab dengan lancar. Sama halnya nanti di Jumat Pahing itu punya Neptu 15, tapi sudah masuk di Sabtu Pon. Jadi Neptunya 16. Dan Minggu Wage itu 9. Bila dijumlahkan semua total 40. Itu yang dinamakan Neptu 40. Jadi 3 hari itu seperti 40 hari. Itu kalau orang Jawa. Dan orang Jawa ini selalu menggunakan hari-hari ini untuk apa? Untuk hal yang baik dan untuk hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik apa? Ya, kirim-kirim hal-hal yang buruk lah. Santet, teluh, dan segala macam. Nah, dan orang Jawa itu mengenal ada hari suwung atau hari kosong. Nah, setelah saya hitung, ternyata besok ya, di saat debat ini, pasangan Ganjar dan Pak Mahfud dua-duanya sedang berada di angka kosong atau suwung. Saya sampai nggak habis pikir, kenapa debat ini bisa tersusun sangat sistematis dan struktural. Allahu a'lam. Itu secara hitung-hitungan kejawen. Kalau tidak ada cawe-cawe dari Jokowi, tidak ada seperti ini. Saya berani yakin. Saya berani meyakini itu. Dan debat malam besok, malam Sabtu besok, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sama-sama di nilai suwung. Nilai suwung itu kalau di kalender itu hari apes lah ya. Memang di kalender ada yang bilang tidak ada hari apes, tapi hari apes itu bisa dihitung secara hitungan Jawa. Kita bisa melihat
besok di debat kedua. Mungkin secara materi, pengalaman, Pak Mahfud MD dengan gelar profesornya luar biasa. Tapi secara spiritual hari itu atau malam itu sedang suwung atau kosong. Ini kita bisa melihat bagaimana alam akan bekerja. Gusti Allah akan menunjukkan kalau benar-benar Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah pemimpin selanjutnya, akan diberi kemudahan. Kita mungkin tahu kenapa pemilu 2024 ini terlalu banyak cawe-cawenya Pak Jokowi. Sampai hal sedetail ini, hari debat pun disetting sedemikian rupa. Sampai debat pertama tidak menggunakan podium. Karena apa? Mereka adalah bajingan-bajingan. 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 Apalagi kau bela-bela antek-asik. Kita tahulah usia Pak Prabowo itu di atas 72. Orang dengan usia di atas 70 pasti organ-organ yang lain melemah. Gerakan refleks sering gebuk-gebuk podium itu akan terulang. Makanya dia setting tidak menggunakan podium. Tapi debat kedua Capres dan Cawapres ini, debat Cawapres akan menggunakan podium. Biar apa? Biar sang anak emas itu tidak terlihatan mentolo, dalam bahasa Jawa ini mencolok ya, membaca teks atau kunci jawabannya. And improving the quality of their products for the global market. And be part of the world's supply chain. Jadi bisa ditaruh di podium. Dan biar seperti ini. Jadi buat sedulur dimanapun berada, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, memohon kepada Gusti Allah. Semoga Gusti Allah memberikan, meridhoi pemimpin bangsa ini ke depan. Saya Pandu Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemesraan.